Kak, apa kabar? Siang, baik-baik Karis. Karis sama Rostua ya ini panggilannya ya. Oh Baik iya juga? kak, kabar baik kak. Baik, Mantap. baik kak, baik. Sehat-sehat ya. Aman. Pasti kak, pasti. Gimana kak kegiatan selama pandemi kak? Pandemi sih kalau aku nggak begitu ngaruh ya. Ini kita ngomongnya aku, kamu gitu nggak apa-apa ya, nggak perlu pakai saya Anda ya. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Aku sih masih kayak biasa kalau di Jakarta tuh kita masih WFH, WFO, jadi masih setengah itu WFH, setengah WFO gitu sih. Dan ini kak, gimana kak untuk yang mencari pekerja selama kakak? Apakah makin banyak atau Hmm, makin ini? Kalau mencari kerja pasti lebih banyak ya daripada biasanya ya, karena kan banyak perusahaan yang katakanlah pay leave atau perusahaan yang akhirnya tidak mempekerjakan karyawannya lagi. Tentu banyak yang mencari kerja sekarang ini. Cuman kalau lowongan pekerjaan itu tergantung perusahaannya. Perusahaan aku kebetulan masih terus-terus cari orang gitu. Oke, kak ini kan kita lagi berbicara tentang HRD. HRD kan pasti ketika memilih suatu calon pekerja itu kan harus melihat suatu hal yang perlu di apa namanya di kalau bisa dibilang itu diseleksi. Nah, bagi HRD sendiri dan menurut kakak sendiri nih, HRD melihat salah satu seorang pelamar kerja itu dari segi mana sih kak? Ini kan temanya HRD memilih skill atau nilai. Kalau bisa dibilang nilai itu misalnya nilai kuliah atau mungkin nilai-nilai yang lain, dan seorang kakak sendiri memilih seorang pekerja itu dari mana sih? Dari sisi skillnya atau nilainya kak? Oke, sebelum menjawab itu sedikit nggak? Boleh, boleh Masih kak, ada boleh. kaitannya sih. Jadi gini, HRD atau khususnya yang mencari orang itu namanya rekrutmen itu bergerak itu ketika dia melakukan sourcing atau mencari kandidat itu bergeraknya itu berdasarkan permintaan dari user. Jadi dia bukan pengen nyari admin nih, aduh pengen nyari marketing nih, enggak gitu, tapi berdasarkan user itu butuh apa gitu. Jadi dalam satu ada banyak bagian ya, ada marketing, ada legal, ada finance, IT dan lain-lainnya seperti itu. Dan biasanya kalau perusahaan itu atau bagian itu kosong, pasti nanti mereka itu akan datang ke HRD. Terus minta HRD, aku butuh admin nih satu. Dan ketika mereka minta seseorang, mereka nggak cuma minta aja, tapi mereka udah punya kualifikasinya. Kualifikasinya itu yang akan diberikan ke HRD. Misalnya nih, ada marketing mau nyari admin marketing. Dia udah ngasih nih kualifikasinya. Oh, harus D3, minimal D3 dari jurusan apa aja boleh. Harus punya nilai IPK minimal sekian gitu. Terus harus punya skill ABCDE gitu. Biasanya kalau admin itu skillnya adalah menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, itulah yang menjadi dasarnya HRD dalam merekrut orang gitu. Jadi HRD itu nggak yang asal-asalan merekrut orang atau nggak misalnya aduh mau pilih yang kali ini berdasarkan skill aja deh atau aduh berdasarkan nilai aja deh gitu enggak, tapi HRD itu atau rekrutmen itu bergerak berdasarkan permintaan dari bagian-bagiannya yang lain gitu. Tapi ketika ditanya kalau misalnya HRD itu ngelihatnya apa, HRD itu ngelihat atau nilai ya gitu. Gini, ketika kalian katakanlah misalnya kalau mau ngelamar kerja itu pasti ngasih CV ya terlebih dahulu, betul ya. Nah di CV itu yang pertama kali dilihat oleh HRD adalah yang pertama tadi nilai dilihat nggak? Kita lihat usernya itu ngasih juga standar nilai. Tapi ketika usernya nggak ngasih standar nilai, kita lihat nggak? Ya nggak perlu, karena user nggak ngasih gitu. Terus kemudian, skill dilihat nggak? Dilihat, karena biasanya kualifikasi itu pasti menentukan skill. Misalnya, kalau misalnya admin tadi aku katakan ya, harus punya kemampuan Microsoft Excel, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya, lebih mentingin skill atau, berarti jawabannya itu ya, dua-duanya dilihat. Tapi kalau ketika ada dua orang datang ke aku,
Yang satu punya skillnya oke, nilainya ya. Yang satu punya skillnya biasa aja, nilainya skillnya nggak ada malahan, tapi nilainya oke gitu. Dua-duanya bakal aku proses nggak? Iya, dua-duanya bakal aku proses. Jadi gini, dua-duanya itu bakal aku proses kalau misalnya HRD itu hanya proses awal banget. Kita itu hanya mau ngelihat potensinya kalian gitu. Keputusan akhir tuh ada di user gitu. Ketika misalnya user tuh minta IPK-nya harus tinggi ya, Grace, nyari IPK-nya tinggi, skill-nya bagus. Biasa user kan pengennya kayak gitu ya. IPK tinggi, skill-nya bagus. Nah, tapi ini ada nih, skill-nya bagus banget, tapi IPK-nya jelek. Aku proses, aku undang psikotes, aku interview. Nah, tapi ketika aku ngasih hasil psikotesnya ke user, aku kasih catatan, Pak, ini dia skill-nya bagus banget. Memang dia IPK-nya nggak begitu bagus, tapi skill-nya bagus gitu. Itu yang akan aku kasih catatan untuk dari aku. Tapi Kak, kalau misalnya dibilang lebih penting mana, skill atau nilai Kak, menurut HRD sendiri? Gak bisa menurut HRD, karena itu tuh kita bilang bergerak itu berdasarkan user. Tadi kan aku udah ngasih contoh, ketika dua orang datang, yang satu skillnya bagus, nilainya jelek, yang satu di bawah standar ya, di bawah standar bukan jelek, di bawah standarnya permintaan user. Yang satu skillnya biasa aja atau jelek, bahkan nggak punya skill sama sekali, nilainya tinggi. Yang mana yang akan aku proses? Dua-duanya aku proses. HRD itu cuma proses awal doang gitu. Nah, HRD itu nggak mau sampai kesempatan kita untuk mendapatkan orang yang kualitasnya bagus itu jadi hilang gitu. Karena penentuan akhir itu ada di user gitu. Cuman biasanya orang-orang yang punya kualitas bagus itu ada banyak di luar sana. Jadi jangan sampai teman-teman jadi mikir, oh atau yang penting skill gue ada lah gitu. Gak bisa. Karena saingan kalian yang punya skill so-so itu banyak banget di luar sana. Jadi kalau mau terpilih katakanlah seperti itu, misalnya kamu maunya ke perusahaan yang bagus banget, tentu orang-orang hebat juga ngedaftar di situ kan. Saingan juga pasti tinggi. Orang yang punya skill bagus pasti semuanya ngelamar ke perusahaan yang bagus. Jadi otomatis kita harus meningkatin skill kita. Nilai itu gini, biasa itu kan perusahaan kalau misalnya kalian lihat lowongan pekerjaan pasti nyantumin nilai kan, IPK minimal gitu ya, betul nggak? Nah, itu yang juga jadi bahan penyaring kita di awal, karena kan kita belum tahu skill kalian kayak gimana. Jadi itu penyaring di awal banget. Jadi kalau nih nggak perlu bagus-bagus banget juga, tapi ya jangan jelek-jelek banget gitu juga gitu, karena kan sekarang orang nyari kerja saringan awalnya pakai nilai, gitu sih. Tapi kalau misalnya dibilang Kak, gini Kak, kadang-kadang juga banyak yang protes sih Kak, kalau misalnya seorang HRD melihat dari skill doang, tapi tidak melihat dari nilai IPK-nya sendiri. Ada nggak sih yang protes seperti itu Kak? Enggak, siapa Kok yang saya, protes? ya maksudnya kan bisa jadi nih mereka protes, kan nilai saya bagus nih, ya, walaupun skill saya masih sedikit lah, masih belum ada terlalu kelihatan. Nah, itu jadi ada bahan protes nggak sih bagi mereka sendiri? Pernah nggak sih protes seperti itu? Nggak pernah ada kandidat yang protes ke HRD ya. Jadi kecewa mereka nggak akan protes ke HRD. Tapi yang perlu diketahui oleh kandidat atau orang yang mencari kerja adalah gini, kalian tuh harus tahu nih apa. Setiap posisi itu pasti punya standar kompetensi atau standar skill yang mau dicari itu yang berbeda-beda. Nggak itu butuh kemampuan Excel. Nggak semua posisi itu butuh kemampuan komunikasi yang bagus kok, gitu. Jadi yang penting kalian tahu nih kalian mau ngelamar jadi apa, skill yang dibutuhkan apa. Misalnya ini aku anak psikologi, aku mau ngelamar jadi rekrutmen. Rekrutmen itu yang penting adalah skill penggunaan alat tes. Otomatis yang harus aku tingkatin dari diriku ada tes gitu. Jadi jangan terpaku sama, aduh aku kan masih fresh grade kak, nggak punya skill apa-apa. Wah, itu berarti kalian nggak punya daya juang yang tinggi gitu. Karena saingan di luar sana tuh banyak banget. Kalau kalian nggak mau meningkatkan kualitas diri kalian, ya kalian akan kalah. Gitu sih.
Jadi kalau misalnya dibilang untuk yang baru baru lulus ini Kak, baru lulus kuliah nih, ini kan mereka juga pastinya juga masih bingung nih, masih belum ada pengalaman untuk mencari pekerjaan. Nah, ini kan mereka juga masih bertanya-tanya, saya harus mempersiapkan apa nih yang pertama kali di dalam mencari pekerjaan, dan mungkin juga apa sih yang harus saya persiapkan ketika saya menghadapi seorang HRD. Nah, apa sih yang harus mereka persiapin Kak untuk yang baru lulus ini Kak? Ini aku udah sering banget bilang, dan tadi juga aku udah sempat sebutin di podcast aku juga aku sebut, kebetulan aku pakai baju podcast aku tapi nggak kelihatan ya. Nanti aku tunjukin. Nah, gini, tadi aku sempat bilang, kalau kita mau ngelamar kerja, itu kan kita pasti udah punya satu tujuan yang kita kejar ya. Misalnya kayak aku jurusan psikologi, aku pengen jadi HRD bagiannya rekrutmen gitu. Rekrutmen itu kita harus udah cari tahu dulu, rekrutmen itu butuhnya kualifikasinya apa aja gitu. Oh, ternyata rekrutmen itu butuh orang-orang yang mampu menggunakan alat-alat tes, mampu scoring gitu. Ya itu yang aku tingkatkan. Aku pelajari dasar-dasarnya aja lah gitu. Atau misalnya nih, desain grafis, dia mau ngelamar sebagai desain grafis gitu kan. Kualifikasi biasanya itu mintanya orang-orang yang mampu menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, C++, C++ bukan deh, adob-adoban gitu kan. Ya itu yang dia tingkatin gitu. Meskipun hanya dasar-dasarnya aja, ya itu yang harus dia tingkatin karena itu yang memang dibutuhkan dari posisi itu. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang fresh grad, teman-teman yang fresh grad, coba dicari tahu lagi kalian pengennya itu ngelamar di posisi apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah tahu ngelamar di posisi apa, cari tahu posisi itu tuh maunya nyari orang yang seperti apa gitu. Butuh kemampuan apa aja, butuh skill apa aja gitu. Tingkatin itu, cari tahu itu gimana caranya. Kak, tapi kan kalau first grade biasanya kalau di kuliah itu nggak belajar itu semua. Ya cari aja belajar di tempat lain gitu, jangan terpaku sama kuliah-kuliahmu itu gitu, karena aja perusahaan yang oke, aku nggak apa-apa nih nyari anak fresh grade yang ilmunya nol, skillnya nol, kita akan didik di sini. Tapi biasanya itu kalau misalnya skillnya belum kelihatan, dia harus punya potensi yang tinggi. Potensi itu apa? Sesuatu yang belum terlihat dari diri seseorang. Itu diukur berdasarkan psikotes. Biasanya anak-anak yang dicarinya anak-anak fresh grade banget itu biasanya ini development program, itu biasanya nyari-nyari anak-anak fresh grade yang potensinya tinggi gitu. Menjawab nggak? Ya, menjawab Kak. Berarti eh, calon pelamar kerja ini harus mengembangkan skillnya dalam hal teknologi gitu Kak, yang tadi Kakak bilang seperti Excel, Word, dan sebagainya. Berarti hal yang terpenting itu No, 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 kalau no. Kamu skillnya. salah nangkep. Kamu salah nangkep. Yang terpenting adalah dia harus mengembangkan yang sesuai dengan apa yang dia pengen gitu. Ngerti nggak? Jadi nggak semua orang itu butuh mengembangkan Excel-nya. Kayak yang mau jadi rekrutmen yang nggak perlu jago-jago banget Excel gitu. Jadi gini, aku ulangin lagi ya. Yang pertama, cari tahu kamu itu mau ngelamar posisi apa. Yang kedua, cari tahu posisi itu tuh butuhnya skill apa aja. Udah, karena setiap posisi itu nyarinya itu skill orang beda-beda. Nggak mungkin anak psikologi disuruh belajarnya Photoshop, aneh gitu. Nggak mungkin anak finance disuruh belajarnya PPH 21 gitu, aneh gitu. Jadi itu beda-beda banget berdasarkan posisi yang kalian mau cari gitu. Jadi bukan harus semua orang harus bisa Excel. Enggak, cari tahu posisi yang kamu pengen itu, skill yang sekarang mereka sering cari itu apa. Itu yang kalian kembangkan gitu. Paham nggak? Kalau untuk paham Kak. Kalau untuk public speaking sendiri Kak, bagaimana Kak? Ini kan juga kadang-kadang juga orang masih belum bisa untuk public speaking di depan orang lain, dan juga mungkin untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seorang HRD juga masih apa ya, masih bingung. Nah, ini public speakingnya gimana sih Kak supaya bisa lancar ke orang lain juga dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang HRD sendiri Kak? Oke, ini aku udah sering banget bilang di Instagram aku, di video Instagram aku, di podcast aku juga aku sampaikan bahwa nggak semua orang itu punya komunikasi skill yang bagus. Ya, betul ya. Dan nggak semua posisi itu butuh orang-orang yang punya communication skill yang bagus. Admin itu sangat amat nggak butuh banget
communication skill yang bagus gitu. Tapi kalau pekerjaannya trainer, itu pasti butuh communication skill yang bagus. Marketing, itu pasti butuh communication skill yang bagus. Purchasing gitu. Dan itu yang kalian perlu cari tahu. Oh, posisi-posisi ini tuh butuh nih kemampuan komunikasi. Berarti itu ketika aku interview, aku harus tunjukkan komunikasiku bagus. Seperti itu. Nah, tapi buat teman-teman yang akan datang ke ketika diundang untuk interview, ya kalian nggak boleh nol banget gitu kemampuan komunikasinya. Ya, aku pernah bilang di video aku, kalau misalnya teman-teman mau lihat di video aku di Instagram aku, itu aku bilang, kalian bisa loh latihan interview, kalian bisa latihan di cermin, latihan sama teman gitu. Coba cari-cari di Google pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh HRD gitu. Itu standar banget. Latihan aja, siapin jawabannya, terus kalian latihan aja di cermin gitu. Latihan terus. Tapi nggak harus yang pro banget gitu loh ngomongnya, karena yang dinilai kan nggak semua posisi nyari orang komunikasinya bagus. Cuman jangan nol banget. Nah, ini kan juga pekerjaan selain public speaking, selain teknologi gitu Kak. Ini kan juga ada kayak misalnya marketing, kayak misalnya mempromosikan produk-produknya suatu perusahaan tersebut. Itu kan juga pasti seorang HRD mencari bagaimana calon pelamar kerja ini bisa mempromosikan suatu produk dengan baik. Nah, ini kan juga kalau bisa dibilang nih Kak, ada juga yang melamar pekerjaan seperti itu. Nah, bagaimana sih Kak supaya mereka bisa lebih ahli di dalam mempromosikan produk perusahaan tersebut? Karena kan seorang dia sendiri kan pasti melihat bagaimana supaya produknya itu bisa laku, bisa terjual dengan baik. Nah, itu bagaimana sih caranya Kak supaya bisa mereka terpilih? Oke, aku mungkin ulangin pertanyaan kamu ya. Untuk posisi-posisi tertentu yang mencari communication skill, gimana caranya untuk meningkatkan communication skill gitu ya? Ya. Oke. Nah, misalnya marketing nyari orang yang communication skill-nya bagus. Jangan. Purchasing. Jangan deh, marketing nih nggak apa-apa. Marketing mau nyari orang yang communication skill-nya bagus karena dia harus promosi. Karena dia harus ketemu klien buat promosi. Marketing itu udah sangat amat via internet gitu-gitu sih. Tapi kalau ketemu klien harus nggak semua orang itu memang bisa loh ternyata jago ngomong, bisa loh omongannya itu tertata. Itu dengan gitu, nggak mungkin nggak bisa dengan latihan. Kalian bisa lihat kok banyak public speaking class gitu-gitu. Ada bahkan public speaking class yang fokus untuk marketing kayak gitu. Itu yang dilatih gitu. Jadi nggak cuman berhenti diam, aduh aku nggak bisa ngomong di depan orang gitu. Aduh aku memang nggak jago ngomong gitu. Ya itu ya sampai kapanpun yang akan bisa gitu ya. Mulai cari tahu, mulai cari potensi diri kalian, cari tahu gimana caranya ngomong gitu. Dan kalau kalian tanya ke HRD, ya HRD yang nggak tahu seperti apa gitu, yang HRD cuma bisa nilai, oh nih anak percaya dirinya bagus nih, oh nih anak komunikasinya tertata rapi nih, dia bisa menjelaskan dengan baik apa yang aku tanyakan nih gitu. Poin penilaian dalam komunikasinya seorang HRD. Ketika nanti itu udah teknis banget, biasanya itu akan ditanyakan atau dinilai oleh user. Karena user yang tahu, oh gue butuh anak-anak marketing yang bisa menjual barang ABCDE. Itu yang tahu si usernya. Dan itu biasanya akan dites lagi oleh usernya. Gitu. Latihan. Jadi Kak, kalau misalnya uh, kalau misalnya mereka nggak ada kedua hal tersebut, misalnya nggak ada skill atau nilai yang bagus, itu gimana Kak? Ya, Apa yang menurutmu gimana? ya aku kan kurang tahu nih Kak, karena kan Nggak, aku juga menurutmu tidak. aja. Menurutmu aja gimana? Kalau kamu Ya, nih punya perusahaan, kamu mau nggak nerima orang yang nggak punya skill, yang nilainya jelek? tapi kan ada Kamu mau bantu. nggak ngebayar orang Iya, maksudnya kan yang nggak punya mungkin ada skill? pelan gitu. Nggak mau kan? Perusahaan itu tuh nyari orang itu
untuk bisa menghasilkan uang untuk dia. Dia pasti membayar orang yang tepat, baik itu dari segi skill, baik itu dari segi apapun itu. Yang penting orang ini bisa menghasilkan untuk perusahaan, gitu. Nah, kadang-kadang kalau bisa dibilang seorang HRD melihat nilainya itu sempurna nggak sih? Maksudnya IPK-nya 3,99 atau 3,8. Maksudnya melihat nilai IPK-nya itu tinggi, maksudnya di atas 3,9, 3,8 itu pernah nggak sih Kak seorang HRD melihat seperti itu menjadi bahan seleksi mereka juga? Oke, aku jawab ya. Kalau misalnya kalian pasti kalian udah mulai nyari kerja belum sih? Belum ya? Masih kuliah ya kalian? Jadi gini, setiap perusahaan itu punya standar. Nah, udah gitu, kalau kalian sekarang buka LinkedIn atau buka job street itu pasti punya standar nilainya beda. Perusahaan itu harus nyari orang yang nilainya 3,99 yang enggak, beda-beda. Ada perusahaan nyari 3,2 ke atas, ada nyari 3,5 ke atas, ada nyari 3,8 ke atas gitu. Itu beda-beda banget, itu tergantung perusahaan yang mau nyari orang seperti apa gitu. Dan kenapa ketentuannya itu ada sih, kayak misalnya tadi kakak bilang kan 2, 2, berapa, 3, berapa. Nah itu alasan mereka menentukan standar nilai tersebut itu kenapa sih Kak seorang HRD? Alasannya kenapa? Aku jawab lagi ya, yang ngasih standar tadi di awal aku sempat bilang HRD itu bergerak berdasarkan permintaan user. Dengeran nggak? Kamu pakai headset deh mending. HRD itu bergerak berdasarkan permintaan user. Jadi semua yang kalian baca di misalnya dicari ini itu tuh bukan standarnya HRD, itu standarnya user. Jadi HRD itu bergerak berdasarkan user. Beda-beda ya, karena usernya ada banyak, karena usernya beda-beda ya, mereka pasti punya selera yang beda-beda. Terus kalau ditanya kenapa angka nilainya juga beda-beda, ya misalnya si user yang ini nganggep, oh menurut gue orang 3,5 itu baru pinter, atau yang sebelah sini yang penting 2,8 juga udah pinter lah, itu udah bisa lah diajak kerja kayak gitu. Itu beda-beda lagi berdasarkan user, jadi nggak bisa ditanya HRD menentukannya apa, karena yang nentuin bukan HRD tapi user gitu. Dan itu beda-beda banget. Nah kalau untuk sertifikasi perlu nggak sih Kak? Kalau sertifikasi karena kan juga kadang-kadang nih mahasiswa sekarang ini mencari sertifikat untuk bisa melamar pekerjaan di suatu perusahaan, itu juga penting nggak sih Kak sertifikat? Aku jawab ya, sertifikat sama sertifikasi itu dua hal yang berbeda, Karis. Sertifikat itu biasanya kalian cuma dapat dari seminar-seminar. Tapi kalau sertifikasi itu kalian biasanya bayar mahal, biasanya itu sampai 10 jutaan ke atas. Karena itu kalian punya gelar di belakangnya. Misalnya sertifikasi sebagai coaching, sertifikasi brevet A, brevet B, itu namanya sertifikasi. Tapi kalau sertifikat itu cuman yang kayak misalnya kalian datang seminar, dapat sertifikat, gitu. A, B, C, D, E, ngumpulin sertifikat. Nah, yang kamu tanya adalah sertifikat apa sertifikasi? Kalau bisa sertifikat dulu deh Kak, karena kan Sertifikat ya. sertifikat itu katanya bisa apa? Oke, aku jawab ya. Sertifikat itu nggak penting. Itu memenuhi CV doang. Itu nggak akan kita lihat. Kalian mau datang banyak seminar, ya nggak apa-apa, datang aja. Itu meningkatkan skill kalian. Yang kita ketika misalnya kalian datang seminar public speaking gitu. Oke, bagus. Tapi yang kalian tulis di situ bukan seminarnya, kemampuan public speaking gitu loh. Karena kita nggak mau tahu kalian mau ikut apa-apa, tapi kan kalau nggak ada hasilnya buat kalian, buat apa gitu. Jadi itu cuma menemuin CV kalian. Kalau kalian mau tahu gimana cara nulis CV yang bagus, bisa denger di podcast aku, podcast sore-sore. Dan kalau sertifikasi Kak, bagaimana? Sertifikasi itu beda-beda banget ya. Tiap posisi itu pasti punya sertifikasinya masing-masing. Misalnya akuntansi itu biasanya sertifikasi brevet A, brevet B gitu kan. Terus misalnya apalagi tuh
HRD itu biasanya ada sertifikasi asesor gitu-gitu. Nah, itu ya balik lagi tergantung perusahaannya. Ketika misalnya perusahaan ini mau membayar orang yang certified, orang yang tersertifikasi, biasanya perusahaan harus siap untuk membayar lebih. Karena biasanya orang yang punya sertifikasi ini dia udah ngeluarin duit banyak nih untuk sertifikasi gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya ini lowongan pekerjaannya dicari orang-orang yang sudah sertifikasi brevet A, brevet B. Tapi kamu belum punya sertifikasi brevet A, brevet B, ya kalau kamu ngelamar ya kamu akan ditolak karena kamu nggak sertifikasi. Gitu. Balik lagi, perhatikan permintaan yang ada di lowongan pekerjaan itu. Jangan asal-asalan ngelamar. Gitu. Kadang-kadang kan juga Kak, kita juga bisa bilang bahwa untuk nilai sendiri kan ijazah ijazah untuk ijazah S1 itu kan pasti kan kadang-kadang kalau bisa dibilang ada yang mempalsukan, ada yang membuat seperti apa ya mirip dengan ijazah ijazah lainnya. Nah, itu pernah nggak sih Kak kena kena apa namanya kena tipu dengan hal seperti itu Kak? Dan Oke. bagaimana cara HRD sendiri membedakan ijazah asli dengan ijazah palsu kan kalau bisa dibilang kan itu memang secara faktanya ada terjadi bagi calon pelamar pekerjaan itu bagaimana Pak? Oke. Itu beda-beda tiap perusahaan juga. Kalau di perusahaan aku yang sebelumnya, sebelum yang sekarang, itu kita punya aplikasinya, aplikasi berbayar gitu. Jadi kita misalnya nih ada nomor ijazahnya kan, nomor ijazahnya itu kita klik di situ, nanti akan keluar tuh namanya siapa, nomor induknya dan segala macamnya. Kalau nggak sesuai ya berarti kan itu palsu, itu langsung kita coret, kita blacklist dari nama kandidat kita. Jadi kalau dia mau ngelamar lagi nggak akan pernah bisa. Kalau sekarang itu kebetulan rekrutmen itu udah profesional semua, mereka udah kayak gitu. Jadi udah diajarkan membedakan mana sih yang palsu. Bisa tuh kelihatan banget kok, mulai dari cap basahnya itu kurang kelihatan asli. Terus biasanya gambarnya itu kurang rapi gitu. Tapi itu jarang banget terjadi. Kalaupun ada kejadian, ya langsung kita blacklist. Itu gampang banget nge-blacklist orang. Gitu. Oke, mungkin aku Kak mau tanya lagi nih Kak tentang skill. Kalau bisa dibilang skill yang paling diutamakan seorang HRD apa sih Kak? Yang paling diutamakan seorang HRD? Nah, ini muter-muter lagi nih jawaban aku yang tadi. Setiap posisi itu beda-beda skillnya nyarinya. Gimana? Paling sering apa Kak? Nggak, beda-beda. Kalau admin yang nyarinya Excel. Kalau marketing nggak biasanya jarang minta yang kemampuan Excel. Biasanya mintanya kemampuan komunikasi. Beda-beda Karis, benar-benar beda-beda banget tiap posisi. Recruiter nyarinya kemampuan alat psikotes, nyarinya trainer. Oh ya udah kemampuan mengajar. Atau nyarinya apalagi desainer ya kemampuan desain gitu loh. Benar-benar beda banget tiap posisi gitu. Terus tuh ada yang mau ditanyain nggak? Diem aja dari tadi. Banyak nih, Kak. Boleh. Tapi jangan pertanyaan yang udah aku jawab ya. Dari tadi tuh Karis nanyanya yang udah aku jawab karena dia keluar masuk. Ini kan Kak, kan kayak kami nih masih mahasiswa gitu, belum berpengalaman. Jadi kemarin nih asli saya dengar senior saya baru tamat gitu kan. Kakak udah kerja gitu. Belum Dek, kenapa? Ya saya setiap kasih CV nih ada persyaratan terakhir punya pengalaman kerja gitu kan. Jadi aku mau nanya nih ke kakak, seberapa besar kesempatan orang yang baru tamat dengan orang yang berpengalaman kerja? Oke. Sebagai kakak HRD nih. Restu aku jawab ya. Jadi itu gini, tadi kan aku udah bilang HRD itu bergerak itu berdasarkan permintaan user, ya. User bilangnya nyari yang pengalaman ya HRD harus nyari orang yang
berpengalaman. Ketika dia bilang nyari fresh grade aja anak-anak baru yang biar bisa kita, ya kita akan cari anak-anak fresh grade. Nah jadi kalau ditanya ke HRD nyari orang yang fresh grade atau nyari orang yang berpengalaman, ya kita akan bergerak berdasarkan permintaan user. Tapi teman-teman fresh grade nggak perlu khawatir ketika dia, oh aku fresh grade nih, aku nggak bisa apa-apa nih, aduh aku nggak punya pengalaman kerja nih, gitu-gitu. Nah itu tadi ada kaitannya dengan skill ini. Yang perlu kalian tingkatin adalah skillnya. Karena kalian nggak punya pengalaman yang bisa dijual kan? Kan kalau kita ngelamar kerja itu kan kita bukan ngejual diri apa ya? Ngejual diri sih jadinya ya, ngejual whole package-nya kita gitu. Tapi ya jangan, kalau misalnya orang-orang yang punya pengalaman dia bisa jual, oh ini loh pengalaman kerja aku udah 5 tahun bekerja di perusahaan ABCDE gitu kan. Kalau anak-anak fresh grade yang dia bisa jual apa? Yang bisa dia jual adalah skill-nya dia. Itu kenapa tadi aku bilang kalian tuh harus CV-nya itu jangan cuma standar, yang kalian jual tuh adalah kemampuan kalian gitu. Rostua jurusan apa? Ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Biasanya pekerjaannya berkaitan dengan apa? Itulah sampai saat ini belum terjawab karena yang saya lihat senior saya, iya benar gak, senior saya banyakkan ke wartawan, kemudian guru, bahkan juga di perkantoran banyak sih. Nah, itu biasanya yang cross ini ya, cross job. Nah itu sih balik lagi, mungkin kalau yang cross job itu mungkin dia udah punya kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Misalnya perusahaan itu nyari orang yang mampu apa ya, misalnya mampu lah standar lah Excel sama Word gitu kan, admin standarnya biasanya. Ya dia bisa, ya udah lolos. Atau enggak mungkin, oh yang penting gue mau nyari anak fresh grade, yang penting dia mau kerja, yang penting bisa nahan target gitu. Itu biasanya dilihat dari psikotesnya. Psikotes itu akan melihat ketahanan kerja. Oh dia nah gitu. Tapi misalnya kamu kan sebenarnya ilmu sejarah itu ilmu ya, keilmuan ya, biasanya kan nggak jauh-jauh dari keguruan gitu-gitu kan. Ya berarti yang kamu jual adalah kemampuan mengajar, kemampuan komunikasi gitu, micro teaching. Tahu ya micro teaching? Nah itu bisa juga dipakai di mana? Di trainer. Trainer itu biasanya juga butuh micro teaching gitu. Jadi yang penting Rostua sekarang itu kamu coba cari tahu dulu kamu pengen itu mau kerja jadi apa sih gitu. Kalau kamu pengen kerja di kantoran berarti nggak jauh-jauh dari admin, purchasing gitu-gitu kan, yang biasanya nyari dari jurusan-jurusan lain. Nah itu yang kamu tingkatin apa? Yaitu kemampuannya itu cari tahu lagi. Oh kalau misalnya purchasing tuh harus jago negosiasi nih. Oh kamu belajar negosiasi gitu. Nanti itu kamu jual ke user. Saya bisa Pak negosiasi, saya pernah loh negosiasi ABCDE gitu. Itu yang dijual sama teman-teman dari fresh grade. Jadi kalian jangan cuman, ya aku kan fresh grade, aku nggak punya apa-apa nih kemampuannya. Jangan kayak gitu ya, kalian harus cari tahu dulu. Kalian mau ngelamar apa dan skillnya itu yang kalian tingkatin. Gitu Rostua, terjawab nggak? Okay. Ada lagi? Jadi terus yang kedua nih Kak, kan sekarang nih persaingan itu udah ketat banget lah kan. Banyak yang menjadi saingan kita, baik dari institusi yang lain kayak gitu, bukan hanya dari satu kota, berbeda-beda provinsi seperti itu kan Kak. Skill juga berbeda-beda, dari bagus sekali kayak gitu. Kalau Kakak sendiri menilai sebenarnya Kakak lebih mementingkan skill apa nilai? Karena gini kan Kak, kita melihat nilai seseorang itu IPK-nya 3,80 udah wow banget kan. Dan pasti dia keren nih di kampus. Padahal kita nggak tahu nih, ya entah aja ya dia dekat sama dosen ya kali kan. Dekat sama dosen ya dikasih nilai A. Ya bisa aja kayak gitu Kak. Karena aku pribadi nih ya Kak, soal relasi nih ya. Saya punya teman, dia IPK-nya tuh cum laude lah. Tapi relasinya ya udah teman-teman kampusnya doang gitu. Dia hanya bergerak di kampus doang. Dia tidak punya teman selain di kampus. Cuman ya udah kuliah pulang itu yang aku tahu. Tapi aku punya teman, dia bahkan nilai IPK-nya itu di bawah 3 ya. Tapi dia bisa jalan ke luar provinsi. Karena apa? Karena dia punya banyak relasi di sana. Dia tidak memandang baik dari agama, suku kayak gitu. Berarti kan nilai sebenarnya kan kita nggak tahu nih kenapa nilai dia bisa tinggi gitu. Kalau Kakak sendiri sebenarnya lebih memilih skill apa nilai kayak gitu? Karena sering tadi kejadian seperti itu. Rostua tadi
beribu-ribu kali, Karis juga udah nanya ini beribu-ribu kali loh. Aku ulangi lagi ya. Misalnya nih, ada 2 orang dan melamar kerja. User mintanya orangnya harus skillnya bagus, nilainya juga bagus. Sekali lagi, HRD bergerak berdasarkan permintaan user. Ya, user minta, Grace cari orang yang nilainya bagus, skillnya bagus. Nah, terus ada 2 orang datang ke aku. Yang satu skillnya oke, tapi IPK-nya di bawah 3. Yang satu IPK-nya di atas 3, tapi skillnya biasa-biasa. Aku proses yang mana? Aku proses dua-duanya. Ngerti nggak? Aku proses dua-duanya, karena itu so-so. Yang ini skillnya bagus, tapi nilainya biasa aja, atau jelek gitu kan. Dua-duanya akan aku proses. Tapi kalau yang satu skillnya bagus banget, nilainya jelek banget, yang satu nilainya bagus tapi skillnya nggak ada, ya itu balik lagi tergantung tadi itu. Makanya akan lihat apakah potensi yang dia miliki itu sesuai dengan yang aku cari gitu. Nah, tapi biasanya itu teman-teman yang punya skill lebih bagus tuh biasanya akan lebih menang sih. Cuman nilai itu jadi apa ya, penyaring kerja itu pasti ada ditulis minimal IPK sekian sekian sekian. Nah, itu tuh yang memudahkan rekruter adalah kita akan langsung orang-orang yang IPK-nya itu di bawah itu. Skat, sure, itu nggak akan kita proses, ini nggak akan kita proses, gitu. Makanya kalau misalnya kuliah, ya jangan jelek nilainya gitu. 3-3an aja lah gitu, nggak perlu tinggi-tinggi banget, tapi ya nggak jelek-jelek banget. Jangan bilang yang penting kan skill gue ada gitu, padahal skill dia biasa aja, dan orang yang punya skill itu tuh di luar sana banyak gitu sih. Jadi skill perlu, nilai juga perlu gitu, Rostua. Kalau tadi kamu bilang dia orangnya satu bisa bergaul, satu tidak bisa bergaul, ya balik lagi. Tergantung, kalau misalnya aku sebenarnya nyari orang yang nggak perlu bisa bergaul, ya aku akan terima orang yang nggak perlu bisa bergaul itu. Jadi bener-bener beda-beda banget. Berarti ada juga risiko ini ya Kak, perusahaan kayak gitu kan. Karena kan nilai kita itu kan hanya kita dan pemberi nilai yang tahu kayak gitu. Betul. Jadi nilai itu sebenarnya nggak pakem yang akan membuat kamu lulus gitu. Nilai itu hanya akan jadi apa ya, penyaring pertama kamu. Tapi bukan nilai itu yang bikin kamu jadi lolos suatu pekerjaan. Yang bikin kamu lolos suatu pekerjaan itu adalah skill kamu, potensinya kamu, sama kecocokan kamu yang kita rasa, yang kita dapat dari perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu nyari orang yang cocok-cocok aja sama dia. Nilai itu cuma jadi kayak apa ya, pintu pertama lah gitu yang harus dilewati gitu, Rostua. Kak, mau nanya nih Kak, kalau misalnya seorang pelamar pekerja nih melebih-lebihkan skillnya di dalam CV itu bagaimana Kak? Apakah itu akan tidak diseleksi lagi atau bagaimana? Kan pasti kan seorang calon pelamar pekerja ini pasti membuat skillnya itu dilebih-lebihkan supaya seorang HRD itu bisa tertarik dengan seorang pelamar pekerja. Kalau Kakak sendiri pernah mengalami seperti itu nggak? Atau mungkin ketika melihat seperti itu, apa yang Kakak katakan ke calon pelamar pekerja itu kalau ketahuan melebih-lebihkan skillnya padahal skillnya nggak ada? Kita kan tahu dia melebih-lebihkan atau enggak kan setelah kita panggil kan, ya kan? Nggak mungkin aku tahu dia skillnya melebih-lebihkan kalau aku nggak panggil dia ketemu aku di kantor kan, betul nggak? Aku harus panggil dia dulu untuk ikut proses kan. Nah, ketika aku udah panggil dia untuk proses dulu di kantorku, ya itu konsekuensinya aku gitu. Ketika misalnya, oh ternyata dia bilang, oh bahasa Inggrisnya jago banget gitu. Tapi ternyata ketika datang ke perusahaanku, aku tes bahasa Inggris, ternyata bahasa Inggrisnya biasa aja. Ya udah, ya gagal, udah gitu aja. Nggak ada resiko-resiko yang lain. Cuman ya artinya kamu malu. Kamu akan habisin waktu kamu bohong terhadap dirimu sendiri gitu. Aja kamu datang ke situ karena perusahaan ini udah nganggep, oh aku tuh nyarinya orang yang jago bahasa Inggris, dan kamu itu aku anggapnya udah jago bahasa Inggris gitu. Jadi mendingan kalian tuh jangan, karena pasti diuji gitu loh ketika ketemu user gitu.
Misalnya kamu bilangnya kamu jago Photoshop, tapi kamu ngelamarnya sebagai desainer ya. Kalau mau ngelamar ya bukan desainer, biasa nggak dites. Ngelamar sebagai desainer, kamu bilangnya kamu jago Photoshop. Biasanya itu kita ada tes drawing. Kita ada tes drawing lagi. Tes drawing di depan mataku nih. Jadi kalau misalnya skillmu ternyata bohong, ternyata jelek, ya gagal, udah gitu aja gitu. Ya, percuma aja sia-sia ngabisin waktu datang ke kantor itu karena udah pasti gagal gitu sih. Jadi jangan melebih-lebihkan lah, udah jadi diri sendiri aja, menjual yang sesuai dengan dirimu gitu. Nah, untuk bahasa sendiri Kak, lebih banyak dipakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ketika bekerja nanti? Kan kadang-kadang kan perusahaan juga lebih inginnya bahasa Inggrisnya bagus, terus bahasa ininya bagus. Ada nggak sih bahasa-bahasa yang HRD inginkan untuk dikuasai? Tergantung Apalagi perusahaan, bahasa tergantung Mandarin nih posisi. Kak, pasti kan bahasa Mandarin juga. Tergantung perusahaan, tergantung posisi. Aku emang bisa bahasa Mandarin? Enggak, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi bentar lagi aku akan megang region China mudah-mudahan kalau misalnya Tuhan mengizinkan gitu. Tapi ya itu balik lagi, kalau kamu ngelamarnya perusahaan multinasional terus kamu nggak bisa bahasa Inggris, ya udah siap-siap pasti nggak akan keterima. Kalau kamu ngelamarnya multinasional gitu, tahu diri aja gitu. Kalau kamu misalnya mau ngelamar perusahaan Korea, tapi kamu nggak bisa bahasa Korea, ya udah mending nggak usah ngelamar gitu loh, tahu diri aja. Kalau standar sih perusahaan-perusahaan sekarang standar-standar aja bahasa Indonesia ya, tapi kalau misalnya kamu misalnya ngelamarnya marketing itu biasanya ya harus bisa bahasa Inggris karena kan biasa perusahaan-perusahaan itu kalau perusahaan gede ya, perusahaan gede itu kan biasanya juga dia ekspansi keluar negeri kan, tapi kalau perusahaan masih kecil masih di Indonesia doang, bahasa Indonesia doang, nggak ada tuh bahasa Inggris gitu. Tergantung perusahaannya, benar-benar tergantung perusahaannya, nggak bisa dipukul rata ya. Tapi kalau bisa bahasa Inggris kan pasti nilai kamu lebih tinggi kan. Kalau kamu punya kemampuan bahasa pasti tinggi bahasa-bahasa yang lain gitu, Mandarin, Jepang gitu ya pasti akan lebih tinggi nilaimu gitu. Ada lagi? Nah, untuk penulisan sendiri Kak, penulisan pasti kan juga skill dalam menulis misalnya CV atau segala macam kan pasti dilihat dari seorang HRD sendiri. Nah, kebanyakan dilihat ini apa namanya kalimat-kalimatnya harus gitu. Nah, seorang calon pelamar pekerja gimana sih caranya supaya kata-kata yang dia gunakan itu baku, apakah terus-terus melihat KBBI atau bagaimana sih Kak, supaya CV-nya itu bisa dilihat kata-kata itu secara baku gitu oleh seorang HRD. Oke, Karis, pertanyaan kamu muter-muter, aku ulangin pakai bahasa aku ya. Kalau salah pertanyaannya nanti bilang. Ya. CV yang bagus itu seperti apa? Gitu ya pertanyaannya intinya. Iya. Udah gitu aja harusnya pertanyaan yang gak usah muter-muter. CV yang bagus itu adalah CV yang aku udah sering banget bilang ini, CV yang to the point, gak perlu banyak basa-basi, jelas. Kalau nulis nama lengkap, nulis nomor handphone jangan salah, nulis pengalaman kerja, pengalaman kuliah yang jelas. Jangan cuman kuliah di kuliah A, nggak nulis jurusan, nggak nulis IPK, nggak nulis tahun masuk tahun keluar, kita kan nggak tahu, biasanya tuh langsung apaan nih gitu. Terus apalagi kalau nggak punya pengalaman kerja gimana Kak? Ya tulis aja pengalaman organisasi, tapi nggak perlu semua pengalaman organisasi, pilih aja pengalaman organisasi yang penting. Terus sertifikat tuh perlu ditulis nggak Kak? Nggak perlu. Terus apalagi misalnya pencapaian boleh. Pengalaman sekolah itu tulis dari TK nggak Kak? Ya nggak perlu, cuman kuliah aja yang tulis, nggak perlu yang lain-lain. Udah yang penting to the point, lebih dari 1 halaman gitu. Kalian masih fresh grade, nggak perlu banyak-banyak. Terus kalau misalnya nulis skill ya tulis aja skill yang jujur. Kalau misalnya kalian bisa Photoshop, terus kalau misalnya tapi kalian misalnya nulis skill yang nggak ada hubungan dengan pekerjaan kalian, yang penting nggak usah gitu. Tulislah skill-skill yang masih ada hubungan dengan pekerjaan kalian. Nah, untuk
apa namanya, kalau bisa dibilang agak aneh sih Kak ini. Ini kan misalnya nih Kakak kan suku Batak nih, calon pelamar pekerja juga dilihat nggak sih Kak? Karis putus-putus. Kadang-kadang kan juga satu suku, satu marga juga menjadi apa namanya, menjadi poin untuk bahan pertimbangan dari seorang OB sendiri. Itu benar nggak sih Kak? Aku enggak. Karena kan gini, pekerjaan, balik lagi ya, ini poin utama dari pembicaraan ini adalah HRD itu berdasarkan user. Ya percuma aja aku nerima orang Batak, tapi ternyata userku tuh gak suka orang Batak. Yang ngapain aku terima? Mending aku ngangkat semua orang kayak gitu. Dan aku biasanya nyari itu ya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh user. Gak ada aku spesialisasikan orang-orang Batak. Bahkan karena Oke, aku jadi sesuku jadi untuk menyepelekan. jadi kalau misalnya rahasia-rahasia dari diri sendiri ada nggak sih Kak, selain skill atau nilai dalam menyeleksi ya calon calon pelamar pekerja, ada nggak sih rahasia-rahasianya selain skill atau nilai? Apa ya, nggak ada sih. Pekerjaan tuh kayak nyari jodoh gitu loh, Karis. Cocok-cocokan, sesuai-sesuaian gitu. Misalnya nih aku tuh nyarinya cowok yang biasa-biasa aja, tapi tinggi. Ada orang yang nyarinya cowoknya harus ganteng, nggak apa-apa deh pendek gitu. Beda-beda kan kriteria orang. Nah gitu juga perusahaan, beda-beda kriterianya. Nah jadi kamu teman-teman semuanya yang lagi mau nyari kerja, yang perlu disiapkan yang pertama adalah kalian itu harus siapin diri sebaik mungkin untuk posisi yang kalian mau lamar. Jadilah versi terbaik orang. Kalau kamu jualan barang, kamu pasti ngejual barang yang paling bagus kan? Nah itu juga ketika kamu mau jual dirimu ke perusahaan itu, kamu harus memberikan yang terbaik dari dirimu gitu. Skill yang terbaik, potensi yang terbaik, kemudian ya dari dirimu gitu. Tapi Kak, kalau misalnya teman-temanku ada yang biasa-biasa aja tapi udah keterima kerja, ya mungkin kalian nggak tahu kan ternyata potensinya bagus ternyata. Gitu sih. Jadi yang perlu disiapkan dari sekarang adalah tingkatin lagi skill kalian kayak gitu. Latihan lagi lah. Misalnya interview, latihan interview gitu. Latihan aja komunikasi gitu. Itu sih standar. Jadi versi terbaik dirimu aja. Halo. Terus tua juga udah ke ini ya. Halo Rostua. Halo Rostua dan Karis. Rostua, Karis, Karis, Rostua, Rostua, Karis, Karis, Rostua. Rostua, Karis, Karis, Rostua, Rostua, Karis. Sinyalnya terputus-putus Kak. Ya. Terakhir nih Kak, terakhir. Sorry, sinyalnya terputus-putus. Terakhir ini Kak,
Halo? Iya, aku nungguin kamu ngomong. Halo, Kak? Iya, Ya, ada kedengaran nggak, pertanyaan Kak? Soalnya terakhirnya apa? sinyal putus-putus. Kedengaran nggak? Oke, ini terakhir. Kedengeran. Tulis aja kalau Eh, ribet. ada nggak sih untuk HRD sendiri untuk mempermudah seorang calon pelamar pekerja? Bagaimana, Pak? Tulis aja di chat kalau Ya, ribet. ini kan ini terakhir, maksudnya terakhir. Ini kan juga lagi masa pandemi nih Kak, lagi susah-susahnya cari pekerjaan. Nah mungkin ada nggak sih HRD sendiri untuk mempermudah seorang calon pelamar pekerja supaya bisa diterima? Ada nggak sih Apa ya? untuk Nggak ada. mempermudah? Jadi versi terbaik dirimu aja. Ya sekarang rapihin CV-nya. CV-nya bikin yang rapih. Terus kemudian apply perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan dirimu. Jadi jangan apply karena nganggur, aku ya udah deh aku lamar semua posisi. Jangan gitu, tapi lamar yang sesuai dengan posisi yang sesuai denganmu aja gitu. Yang misalnya nyari kamu gitu. Kalau misalnya dia pria gitu, tapi kan kamu perempuan yang nggak usah dilamar gitu. Nyarinya yang punya pengalaman 5 tahun, tapi kamu masih fresh grad yang nggak usah dilamar gitu. Jadi mulai sekarang udah mulai rapihin CV yang pertama, yang kedua mulai lamar ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan dirimu gitu. Jadi jangan kalau bisa skillmu ditingkatkan karena sekarang persaingan kerja lebih sangat amat banyak. Jadi skill ditingkatkan sekali, ditambah-tambah lagi, nambah-nambah skill baru, nambah-nambah skill baru dan sekarang banyak banget yang gratis ya di internet, tinggal nambah aja secara gratis. Itu aja dari dirimu. Gitu. Oke Kak, makasih ya Kak udah menjawab pertanyaan yang kami sudah berikan, dan ini apa namanya, nanti kita buat ini deh seminar online lagi untuk kedepannya, untuk tahun depan, paling tahun depan, Karis, tahun aku 2021 promosiin untuk. podcast aku nggak? Kenapa? Aku boleh promosiin podcast aku nggak? Boleh, 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 boleh. Aku pakai kaosnya nih. Kelihatan nggak sih podcast sore-sore? Podcast sore spasi sore. Oh, Teman-teman bisa cari di Spotify. Jadi di situ kita episode 1 sama episode 2 ngebahas tentang mencari kerja. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak, kita udah bahas beberapa hal di situ. Jadi bisa didengarkan. ya, nanti dikirimin aja linknya Kak supaya bisa ditaruh di deskripsi YouTube. Nanti biar aku Oke. taruh. Oke, sampai jumpa lagi Oke. Kak. Terima Iya. kasih untuk kesediaannya. Oke, terakhir Kak, boleh foto Kak sebentar? Aku screenshot dari HP ya Kak. Sorry ini Boleh, Kak, boleh. suaranya kecil banget di sini karena hujan deras. Kita mulai Kak fotonya. Oke, 1, 2, 3. Sudah Kak. Dadah. Makasih ya Kak. Sampai jumpa lagi Iya, sampai untuk bertemu lagi. Terima selanjutnya. kasih, Karis dan Rostua. Oke Kak. Selamat sore Kak. Selamat siang. Dadah. Gimana sih keluarnya? Oh ini. Dadah. Tombol merah aja. Si bangsat.